Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar lagi pada materi selanjutnya mengenai teknik behavior rehearsal. Oke, perlu diketahui teknik behavior rehearsal ini adalah salah satu teknik yang bisa diterapkan dalam konseling perilaku. Nah, teknik behavior rehearsal ini merupakan teknik yang berasal dari penerapan dari pendekatan social learning theory atau milik Albert Bandura. Baik, kita mulai. Penjelasan dari behavior rehearsal atau latihan perilaku. Nah, di sini adalah salah satu di antara banyak teknik yang berasal dari terapi perilaku. Oke. Nah, di sini memang yang seperti saya jelaskan tadi, teori ini dasari dari Albert Bandura yang menjelaskan tentang teori belajar sosial. Oke. Nah, di sini konselor profesional biasanya menggunakan behavior rehearsal dengan klien yang perlu menjadi sadar sepenuhnya akan dirinya. Tentu kesadaran yang dimaksud adalah perubahan perilaku, karena memang teknik ini dimanfaatkan untuk penerapan dalam hal konseling perilaku. Nah, di sini behavior rehearsal memasukkan beberapa komponen kunci, yaitu menirukan perilaku, kemudian menerima umpan balik dari konselor, dan sering mempraktikkan atau melatih perilaku yang diinginkan. Oke. Jadi teknik ini merupakan teknik yang menirukan perilaku, karena memang social learning theory itu titik tekannya pada imitasi, meniru. Kemudian ada menerima umpan balik dari konselor, jadi ada feedback, bisa berupa penguatan atau reassurance dan reinforcement dan lain sebagainya, dan sering mempraktikkan, artinya ada latihan yang dilakukan oleh konseli itu sendiri. Oke, lalu bagaimana cara mengimplementasikan teknik behavior rehearsal? Lanjutannya yaitu bagaimana cara kita mempraktikkan behavior rehearsal sebagai seorang praktisi. Nah, di sini perlu dipahami bahwasanya ketika mengimplementasikan behavior rehearsal, nah di sini ada peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari yang mana dimainkan oleh klien dan konselor profesional sebagai upaya untuk mengurangi kecemasan apapun yang dialami oleh konseli ketika mengekspresikan dirinya, artinya ketika mengekspresikan keadaan-keadaan sulit yang sedang dialami oleh konseli, seperti itu. Nah, di sini lalu apa sih peran klien dan apa sih peran konselor? Oke. Klien di sini bertindak sebagai dirinya, dan konselor profesional memainkan peran orang dengan siapa klien memiliki kecemasan. Artinya ketika misal contoh konselor di sini mengalami kecemasan atau ada perilaku maladaptif yang disebabkan oleh orang lain, misalkan adalah kita sebut perilaku maladaptifnya adalah mencuri misalkan. Nah, di sini pasti nanti kan ada, atau saya revisi, jangan mencuri lah ya. Mungkin kita pakai contoh permasalahan tentang prokrastinasi akademik atau menunda-nunda tugas perkuliahan. Nah, di sini nanti konseli sebagai mahasiswa dan konselor nanti bisa memerankan sebagai seorang dokter atau guru, seperti itu. Jadi sudah jelas konseli nanti memerankan dirinya sendiri dan konselor memerankan peran di mana konseli tersebut mengalami kecemasan, tentu sesuai dengan kecemasan yang dialami oleh konseli. Apabila dengan gurunya, kawannya dan lain sebagainya, maka disesuaikan. Oke, saya lanjutkan. Nah, di sini klien tentu terus berlatih sampai konselor profesional mengatakan bahwa pernyataan atau perilaku yang dimaksud telah dikomunikasikan secara efektif. Jadi ketika proses konseling dan pelaksanaan behavior rehearsal dalam sesi konseling di sini, konselor pas sampai pada mengambil sebuah kesimpulan bahwa apa yang telah dikomunikasikan oleh konseling itu dikatakan sebagai efektif, seperti itu. Nah,
Oke, selanjutnya tadi sudah dijelaskan peran konseling dan konselor atau sebaliknya. Maka sekarang yaitu tentang langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan behavior rehearsal itu sendiri bagaimana. Oke, kita simak ya. Jadi langkah-langkahnya adalah yang pertama, praktikan perilaku yang dicontohkan. Jadi konselor memberikan praktik kepada konseli dalam sesi konselingnya. Dan yang kedua, membangun motivasi klien. Jadi tentu kita perlu memberikan motivasi kepada klien atas apa yang dia alami, karena bagaimanapun keadaan yang terjadi pada konseli itu tidak diharapkan, sehingga pasti yang namanya sebuah permasalahan akan berdampak pada kecemasan, perubahan emosi, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga, beri klien umpan balik konkret terfokus untuk membantu klien menguasai keterampilan yang dimaksud. Jadi ketika kita melatih keterampilan sosial tertentu pada konseli dengan teknik behavior rehearsal, maka kita perlu memberikan sebuah apa yang disebut sebagai umpan balik. Nah, ini bisa berupa penguatan reassurance, oh bagus, apa yang kamu lakukan sudah baik, oh ternyata kamu bisa loh, dan lain sebagainya. Yang keempat, berbicara sebagai orang pertama dengan menggunakan kata saya, yaitu reguler seperti itu. Dan yang terakhir yang kelima, menyetujui pujian konselor dan ada improvisasi antara konselor dan konseli ketika pelaksanaan behavior rehearsal itu sendiri, seperti itu. Oke. Variasi-variasi dalam teknik behavior rehearsal ada beberapa. Jadi yang pertama, misalkan praktik behavior rehearsal ini bisa diterapkan tidak hanya di dalam proses konseling itu sendiri. Misalkan konseli bisa diminta untuk melakukan praktik behavior rehearsal dengan temannya, kerabatnya, atau siapapun yang dirasa bisa membantu konseli dalam mempraktikkan behavior rehearsal dan membantu keterampilan sosial tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang dialami. Kemudian yang kedua, kecanggihan teknologi itu perlu juga kita manfaatkan. Artinya konselor tidak selalu harus memerankan secara langsung. Artinya di situ ada teknologi, misalkan video yang menjelaskan proses behavior rehearsal. Nah, itu bisa ditunjukkan kepada konseli seperti itu. Jadi tidak melulu konselor yang mempraktikkan proses behavior rehearsal dengan konseli itu sendiri. Nah, nanti misalkan dengan video di sini, konseli juga diminta untuk melihat respon-respon apa yang sesuai, misalkan dalam keadaan seperti itu. Nah, oke, saya lanjutkan. Nah, apa sih kegunaan? Nah, kalau sudah dibahas tadi konseli itu tujuannya apa, konselor bagaimana, lalu langkah-langkahnya bagaimana, sekarang kegunaannya. Nah, kegunaannya seperti sudah dijelaskan, beberapa riset menyebutkan bahwa memang teknik ini berguna untuk menangani orang-orang yang mengalami kecemasan sosial. Kecemasan sosial itu banyak hal yang memang terjadi dalam masyarakat pada umumnya, dan itu setiap orang memiliki resiko untuk menjadi atau mengalami permasalahan sosial tersebut. Sehingga harapannya dengan behavior rehearsal ini konseli bisa belajar keterampilan-keterampilan sosial yang bisa membantu dirinya lepas dari permasalahan tersebut, itu permasalahan maladaptif yang ada dalam dirinya. Juga disebutkan bahwa behavior rehearsal ini digunakan dengan sukses pada klien-klien yang berusaha mengatasi kemarahan, frustasi, kecemasan, fobia, kemudian serangan panik, dan depresi. Itu lebih spesifik lagi kecemasan-kecemasan yang dialami oleh klien seperti itu. Oke, itu tadi sekilas. Tentu bagaimana sih penerapannya dalam verbatim counseling? Tentu di sini sudah jelas keterampilan dasar komunikasi sebagai dasar proses wawancara mendalam atau in-depth interview dalam konseling itu menjadi dasar. Misalkan kita lead, terus kita memerankan peran dan lain sebagainya. Jadi nanti misalkan seorang konselor di sini akan memerankan sebagai seorang guru, dan konseli adalah siswa yang tidak mengumpulkan tugas tepat waktu atau prokrastinasi akademik. Maka
proses konselingnya bisa dimulai, misalkan konseling menyampaikan, mohon maaf Pak, saya tidak bisa mengumpulkan tugas tepat waktu. Terus konselor sebagai guru menjawab atau merespon, karena kamu tidak mengumpulkan tugas tepat waktu, maka konsekuensinya adalah kamu tidak bisa mengikuti UTS, sehingga ada kemungkinan kamu tidak akan lulus pada mata kuliah ini. Kamu siap? Maka itu nanti akan menjadi sebuah awal mula dari behavior rehearsal, sehingga muncul keterampilan-keterampilan yang bisa memecahkan permasalahan, yaitu tentang prokrastinasi akademik itu sendiri. Jadi misalkan nanti latihannya dilatih untuk si konseli dalam percakapan itu membuat tugas dan mengumpulkan tepat waktu sesuai dengan arahan dan tenggat waktu yang diberikan oleh guru itu sendiri. Jadi kelihayan seorang konselor nanti akan kelihatan dalam proses behavior rehearsal, dan latihan-latihan ini perlu dilakukan berulang kali sehingga itu nanti meresapi dalam diri konseli, dan harapannya perilaku maladaptifnya tadi yang berupa prokrastinasi akademik akan hilang dan berubah menjadi mahasiswa yang disiplin lah, kurang lebih seperti itu. Jadi mengumpulkan tugas tepat waktu. Jadi saya rasa itu yang perlu saya sampaikan. Materi-materi yang kita pelajari itu materi-materi yang telah kita pelajari berasal dari buku 40 teknik yang harus diketahui setiap konselor. Pengarangnya yaitu Bradley T. Earford, seperti itu. Jadi itu perlu saya sampaikan bahwa apa yang kita pelajari didasarkan pada buku tersebut. Saya harap kita semua bisa mempelajari ini dan mempraktikkannya. Semoga apa yang telah kita pelajari bisa bermanfaat dan ilmu ini bisa diterapkan pada sesi-sesi konseling yang akan kalian temui di masa mendatang. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Terima kasih. Akhir kata dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.